Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah Bapak juga baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing nih. Doanya dipimpin KM ya. Silakan. Semoga pembelajaran hari ini akan berjalan dengan lancar dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak akan mulai mengabsen sekarang. Dengarkan baik-baik ya. Alicia Kenzia hadir. Azahra hadir. Benedictus hadir. Budiman KM hadir. Chelsea Siregar, Hermansyah, Jason, Kevin Norma Sakit, Pak. Kevin Norma nggak ada. Jangan lupa ke Kevin untuk memberikan surat ya minggu depan. Maria Genoveva Della PG ada. Talia Ivanka ada. Ya, alhamdulillah sudah bisa mengabsen. Gimana nih, kalian udah siap kan untuk belajar? Sebelum kita mulai ke pembelajaran yang baru, Bapak akan sedikit mengulas nih tentang pembelajarannya sebelumnya, tentang yang minggu kemarin, tentang sarana dan prasarana. Ada yang tahu nggak sarana dan prasarana itu apa? Ya, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana itu sebagai penunjang di sarana agar sarana itu bisa berjalan dengan baik. Contohnya nih, kalau di sekolah nih, sarananya itu papan tulis, prasarananya itu adalah gedung sekolah. Sarananya itu adalah kasur di UKS, dan prasarananya itu adalah ruang UKS. Mengerti? Mengerti. Ya, kalau sudah mengerti, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya ya. Materi selanjutnya itu tentang penghapusan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penghapusan. Sebelumnya, Bapak sudah menyiapkan PPT. Bapak siapkan dulu. Ya kan? Kita sekarang akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya ya, tentang penghapusan sarana dan prasarana. Sebelum Bapak menjelaskan, saya akan bertanya nih, ada yang tahu nggak mengenai sarana dan prasarana penghapusan? Coba apa? Penggadaian? Bukan penggadaian. Terus apa lagi? Peniadaan. Iya, bisa peniadaan, tapi peniadaan apa dulu nih? Coba Alicia. Oh ya, jadi sarana dan prasarana itu penghapusan, peniadaan atau peniadaan barang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bisa. Alicia, saya tulisnya namanya. Ada lagi nggak? Apa? Jason? Peniadaan barang dari buku inventaris. Bisa, tapi belum lengkapnya saya tulis juga. Nah, karena masih banyak yang belum tahu apa itu penghapusan sarana dan prasarana, saya akan menjelaskan ya. Bentar. Hapus dulu. Menurut Bang Fadal, penghapusan sarana dan prasarana itu adalah proses peniadaan
barang-barang milik negara ataupun lembaga dari buku inventaris dengan cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi penghapusan. Yang di BPT ya. Jadi Bapak Dal itu menyebutkan bahwa penghapusan sarana dan prasarana itu adalah penghapusan atau peniadaan barang milik lembaga atau negara dari buku inventaris dengan cara peraturan perundang-undangan. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ada tujuan penghapusan sarana dan prasarana yang pertama itu adalah untuk mencegah pengeluaran biaya. Yang kedua itu untuk mencegah pemborosan biaya. Yang ketiga ada membebaskan dari tanggung jawab. Yang keempat ada mengamankan beban inventaris, meringankan yang ya anak-anak. Jadi tujuan penghapusan itu yang pertama adalah mencegah pengeluaran biaya. Mencegah dan pengeluaran biaya apa? Jadi situ mencegah pengeluaran biaya yang besar untuk memelihara ataupun juga untuk memperbaiki sarana dan prasarana itu sendiri. Dan kedua itu ada mencegah pemborosan biaya. Mencegah dan pemborosan biaya apa? Mencegah pemborosan biaya pengamanan dari sarana dan prasarana yang mungkin sudah tidak berguna lagi atau sudah jarang kita gunakan. Terus yang ketiga ada membebaskan perusahaan. Membebaskan perusahaan dari apa? Membebaskan perusahaan dari beban inventaris ya. Beban inventaris dari untuk menjaga barangnya, untuk merawat barangnya. Dan yang keempat itu adalah meringankan beban inventaris. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada syarat penghapusan. Syarat penghapusan yang pertama itu barang dalam keadaan rusak berat. Barang rusak. Yang kedua, nilai kegunaan tidak seimbang. Yang ketiga itu tidak sesuai dengan zaman. Nah, di sini tuh
itu ada 3 syarat penghapusan. Yang pertama itu adalah barang rusak berat. Kalian tahu kan, barang rusak berat itu yang misalnya udah nggak bisa diperbaiki atau tidak bisa dipelihara lagi. Kalau misalnya sudah tidak diperbaiki dan dipelihara, barang ini tuh harus dihapuskan, soalnya nanti bisa memenuhi, kayak di buku inventaris itu kita akan memenuhi catatan-catatan dan biaya-biaya untuk pengeluaran, maka dari itu si barang ini harus dihapuskan untuk meringankan juga kan. Yang kedua itu ya, Alicia sudah mengobrol ya, kalau gitu saya lanjut ya. Yang kedua itu nilai kegunaan tidak seimbang. Yang dimaksud dengan nilai kegunaan tidak seimbang ini adalah barang yang kita gunakan itu tidak seimbang. Jadi nilai kegunaan yang kita gunakan dengan nilai perawatannya itu lebih mahal nilai perawatan, sedangkan nilainya tidak sesuai. Yang ketiga itu ada tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya itu di sekolah-sekolah sekarang yang sudah ada papan whiteboard ataupun PPT ataupun juga media-media yang lebih canggih daripada blackboard. Nah, si blackboard ini kan sudah nggak pernah digunakan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu si blackboard itu harus dihapuskan. Ngerti? Ya, bagus kalau ngerti. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis. Jenis-jenis penghapusan itu ada lelang, dan pemusnahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo, nanya dong. Kalau nggak ada yang nanya, saya akan bertanya nanti. Gimana? Nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada ya. Selanjutnya, Bapak akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, nanti kalian harus mencari dan menjelaskan pengertian-pengertian dari penghapusan pengadaan barang atau sarana dan prasarana ini menurut beberapa ahli ya. Terus juga syarat-syarat penghapusan ini kan baru 3, kalian harus nyari lagi ya, 3 lagi atau sebanyak-banyaknya, ini soalnya tidak lengkap. Terus yang terakhir ini untuk jenis-jenis penghapusannya ya, kayak di kehidupan sehari-hari kalian gitu lebih baik menggunakan lelang. Barang yang lelang itu harus yang kayak gimana sih barangnya, terus yang barang yang dimusnahkan juga yang kayak gimana, tapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah, maka komentari. Oke, mengerti? Ya. Anak berhubung waktunya sebentar lagi akan selesai, jadi hasil diskusi hari ini akan dipresentasikan minggu depan ditambah satu tugas, yaitu mencari mekanisme dan prosedur dalam penghapusan sarana dan prasarana ya, ditulis di buku tulis. Siap, Pak. Nah, tugas itu cari prosedur dan mekanisme sarana dan prasarana. Sebelum saya menutup pembelajaran, saya akan terlebih dahulu menyimpulkan pembelajaran yang kita dapat hari ini ya. Jadi sarana dan prasarana itu adalah merupakan suatu kegiatan meniadakan barang, khususnya barang milik lembaga negara atau lembaga pendidikan. Yang tujuan penghapusannya itu adalah untuk mencegah pengeluaran biaya dan juga tidak semerta-merta gitu barang itu dapat dihapuskan jika tidak memenuhi syarat. Salah satu syaratnya itu adalah barang rusak berat. Tujuannya ini, dihapuskan sarana dan prasarana ini adalah untuk menunjang dan mengefisiensikan sistem manajemen sebuah sarana dan prasarana di sebuah sekolah. Itu ya yang dapat Bapak simpulkan. Minggu depan kita akan membahas tentang dokumen penyimpanan sarana dan prasarana. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan di pelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.